Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di kota kecil yang dikelilingi pegunungan dan sawah yang membentang hijau, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Seorang polwan yang tegas namun ramah. Usianya masih 35 tahun, tubuhnya tinggi semampai dan berwajah teduh. Ia menikah dengan Kompol Damar, perwira menengah yang ditugaskan keluar kota dalam operasi keamanan jangka panjang, seringkali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Damar telah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya, Reza, yang kini berusia 19 tahun. Reza kuliah di kota yang sama dan tinggal serumah dengan Ratna saat Damar bertugas jauh. Hubungan Ratna dan Reza awalnya kaku, seperti dua orang asing yang dipaksa serumah. Namun, seiring waktu, keduanya mulai saling mengenal lebih dekat. Awalnya hanya sekadar tanya jawab sederhana. Sudah makan? Atau kuliah jam berapa? Namun perlahan, Reza melihat sosok Ratna bukan hanya sebagai ibu tiri, tapi juga sebagai wanita yang hangat dan perhatian. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari ibunya sendiri yang dulu meninggalkannya di usia 10 tahun. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam. Reza baru pulang kuliah dan tubuhnya basah kuyup. Ratna membukakan pintu, menyodorkan handuk dan teh hangat. Saat Reza hendak menuju kamarnya, petir menyambar. Dan sontak Ratna terlonjak, memeluk Reza yang berdiri di dekatnya. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Bau parfum Ratna, desiran napasnya, tatapan mata yang tak sengaja terkunci. Reza menelan ludah. Ratna melepaskan pelukannya perlahan, namun matanya tak berpaling. Ada jeda hening, canggung. Lalu Ratna berkata lirih, "Maaf, ibu hanya kaget." Tapi malam itu menjadi titik balik. Ada sesuatu yang berubah. Senyum Reza menjadi lebih lama. Tatapan Ratna lebih dalam. Hingga pada suatu sore, saat Damar sudah hampir 2 bulan dinas di Kalimantan, keduanya tak lagi bisa menahan emosi yang sudah mengalir terlalu jauh. Semua batas dilanggar. Hari-hari berikutnya, rasa bersalah mencabik hati Ratna. Ia polwan, ia istri orang, ia ibu tiri. Tapi di sisi lain, ada ruang di hatinya yang selama ini sepi, kini diisi oleh Reza dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Bulan ketiga sejak Damar pergi, Ratna merasa mual setiap pagi. Ia curiga, lalu memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, positif hamil. Dunia seolah runtuh. Ia duduk lama di ruang parkir klinik, menatap langit kosong. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Malamnya, ia mengajak Reza bicara. Di meja makan, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku hamil." Reza terdiam. Napasnya memburu. Tak tahu harus marah, senang, atau takut. "Itu anak kita?" Tanyanya nyaris tak terdengar. Ratna mengangguk, lalu menunduk, menangis. "Apa yang akan kita katakan pada ayah?" bisik Reza. Tak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, Damar memberi kabar bahwa ia akan pulang dalam seminggu. Ratna panik. Ia mulai menyusun rencana. Tapi tak ada rencana yang terdengar masuk akal. Satu-satunya pilihan yang ia punya, menyimpan rahasia itu. Damar kembali dan membawa sejuta rindu. Ia memeluk Ratna dengan hangat. Ratna memaksakan senyum, menahan muak pada dirinya sendiri. Ia menyembunyikan hasil tes kehamilan, mengarang alasan demi alasan saat tubuhnya mulai berubah. Namun rumah tak pernah sepenuhnya sunyi. Ada mata yang memperhatikan. Bu Sumi, tetangga sebelah, mulai curiga saat perut Ratna membuncit, padahal Damar baru pulang 2 bulan terakhir. Ia mulai membicarakan Ratna di warung, bisik-bisik tetangga menjadi api kecil yang perlahan membakar rumah tangga Ratna. Sampai pada suatu malam, Damar pulang lebih cepat dari jadwal.
ia mendapati Reza dan Ratna berdua di ruang tamu. Keduanya terlihat gelisah. Damar menatap Ratna, lalu menatap perutnya. "Kamu hamil?" tanyanya. Datar. Ratna tercekat. Ia ingin berbohong, tapi suaminya terlalu cerdas. Diamnya adalah penghakiman. Damar berjalan pelan ke arah Reza. "Itu anakmu, bukan?" Reza tak menjawab. Ratna berdiri dan berteriak, "Itu salahku. Aku yang memulai semuanya." Tapi Damar tak bicara. Ia hanya mengambil jaketnya dan pergi malam itu juga. Kini Ratna tinggal sendiri di rumah itu. Reza dipindah ke kota lain oleh pamannya. Damar mengajukan cerai tanpa kata. Ratna diskors dari kepolisian. Ia menanggung hukuman sosial, hukum negara, dan yang terberat, penyesalan yang abadi. Di balik semua itu, lahirlah seorang bayi laki-laki mirip Reza. Bayi yang tak berdosa, namun menyimpan kisah yang tak pernah bisa diceritakan dengan tenang. Kisah cinta terlarang yang lahir di tengah sepi dan pengkhianatan. 3 bulan setelah Damar pergi, Ratna kini resmi menyandang status janda. Surat perceraian datang bersamaan dengan surat skorsing dari institusi tempatnya bertugas. Ia sudah bukan lagi polwan. Seragam yang dulu dibanggakannya kini tergantung tak tersentuh di lemari. Tak ada panggilan tugas, tak ada rekan sejawat, tak ada panggilan hormat di jalan. Hanya ada bayi kecil bernama Rafka yang menangis setiap pagi, seperti merespons luka yang belum juga sembuh di dada ibunya. Rumah itu kini terlalu sepi. Reza tak lagi di sana. Sejak peristiwa malam itu, pamannya membawanya pindah keluar kota. Mereka tak pernah bicara lagi. Hanya sekali, ketika Rafka lahir, Reza mengirim pesan singkat. "Apakah anak itu sehat?" Ratna menjawab, "Dia mirip kamu." Tak ada balasan setelah itu. Hari-hari Ratna diisi dengan diam dan rutinitas. Memasak, mencuci, menyusui. Dunia luar seperti berhenti. Para tetangga hanya berani berbisik di belakangnya. Ia menjadi simbol kejatuhan. Dari wanita dihormati menjadi bahan gunjingan. Tapi Ratna menerima semuanya. Ia tahu ia salah. Ia tak meminta dimengerti, hanya berharap bisa bertahan. Namun takdir belum selesai menguji. Suatu malam, saat Ratna sedang menidurkan Rafka, terdengar ketukan pelan di pintu. Ia sempat ragu membuka, tapi suara itu familiar. Suara yang dulu menenangkan. "Ratna, ini aku." Damar. Ratna membuka pintu perlahan. Damar berdiri di sana, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya penuh emosi yang sulit ditebak. Ia memandang bayi dalam gendongan Ratna, lalu menatap mata mantan istrinya. "Boleh aku masuk?" Ratna hanya mengangguk. Di ruang tamu, keheningan menggantung lama. Ratna duduk sambil mengayun Rafka. Damar menatap bayi itu. Lalu, dengan suara berat, ia bertanya, "Namanya siapa?" "Rafka," jawab Ratna pelan. "Dia anak Reza?" Ratna mengangguk. Damar menghela napas panjang. "Aku benci kamu, tapi aku juga benci Reza. Dan yang lebih parah, aku benci diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi." Ratna menunduk. "Aku tak bisa membela diriku. Tapi Rafka tak salah. Dia hanya bayi." Damar berdiri, berjalan ke arah Rafka. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala mungil itu. Wajahnya mirip aku saat kecil. Ironis, ya? Tiba-tiba Damar menangis. Bukan marah, bukan kecewa, tapi tangisan kehilangan. Tangisan seseorang yang kehilangan segalanya, tapi tak tahu harus menyalahkan siapa. "Aku kembali bukan untuk membalas. Aku hanya ingin memastikan kalian hidup layak. Aku sudah cukup dihukum oleh perasaan sendiri." Sebelum pergi, Damar memberikan amplop berisi sejumlah uang. "Gunakan untuk anak itu. Dia tetap darah dagingku, meski bukan dari rahim yang seharusnya." Ratna memeluk amplop itu, bukan karena isinya, tapi karena sisa kasih yang masih tersisa dari seseorang yang telah ia hancurkan. Beberapa bulan berlalu, Ratna memutuskan pindah ke kota lain, membawa Rafka
untuk memulai dari awal. Ia bekerja di lembaga sosial sebagai tenaga sukarela. Meski gaji kecil, tapi setiap kali ia menggendong bayi-bayi terlantar, ia merasa diberi kesempatan menebus masa lalu. Sampai suatu hari, di ruang tunggu klinik tempat ia biasa menjadi relawan, seorang pria muda berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap, rambutnya sedikit lebih panjang, tapi mata itu, mata yang dulu memandangnya penuh rasa campur aduk, masih sama. Reza. Ratna berdiri, kaku. Rafka yang digendongnya memandangi pria itu seolah mengenalinya. Reza melangkah pelan, lalu jongkok di depan bayi itu. "Ini Rafka?" "Iya." "Dia sehat?" "Dia kuat," kata Ratna, nyaris berbisik. Reza duduk di kursi tunggu. "Aku kuliah sambil kerja sekarang. Aku hanya ingin melihat kalian. Aku nggak punya niat apa-apa. Aku tahu semua ini salah, tapi aku nggak bisa pura-pura lupa." Ratna menatap Rafka. "Aku pun tak bisa. Tapi sekarang aku hidup untuk dia. Bukan untuk rasa bersalah. Bukan untuk masa lalu." Reza tersenyum pahit. "Kamu kuat, Bu." "Jangan panggil aku begitu," jawab Ratna cepat. Matanya berkaca-kaca. Reza tertawa kecil. "Baiklah, Ratna." Sebelum pergi, Reza mengeluarkan mainan kecil, mobil-mobilan kayu berwarna merah, dan menyerahkannya ke Rafka. "Mainan ini dulu aku suka banget. Sekarang milik dia." Rafka menggenggam mainan itu, tertawa kecil. Ratna menahan napas. Tangisan hampir pecah di kerongkongan. Tapi ia tahan. Untuk Rafka. Untuk hari-hari baru yang sedang ia bangun. Malam itu, Ratna menulis di buku hariannya, "Aku tak akan pernah menjadi wanita sempurna. Tapi aku akan berusaha menjadi ibu yang tidak membiarkan masa lalunya merusak masa depan anaknya." Rafka bukan awal dari dosa, tapi akhir dari pengkhianatan dan awal dari penebusan. Dan saat Rafka tertidur di pelukannya, Ratna tahu, ia tak sendirian lagi. Ia telah memilih untuk hidup, bukan dalam penghakiman orang lain, tapi dalam keberanian untuk memperbaiki. 3 tahun telah berlalu sejak malam terakhir Reza muncul di klinik itu. Ratna kini tinggal di pinggiran kota yang tenang, di sebuah rumah kecil yang ia sewa dengan uang hasil kerja keras sebagai petugas administrasi di sebuah yayasan sosial. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi ada ketenangan baru yang tumbuh, perlahan tapi nyata. Rafka tumbuh menjadi bocah cerdas dan periang. Wajahnya memang perpaduan antara Ratna dan Reza, tapi matanya selalu mengingatkan Ratna pada Damar. Tatapan tenang dan dalam, yang dulu pernah mencintainya, lalu membencinya, lalu menghilang tanpa suara. Setiap malam Ratna mendongeng sebelum tidur. Ia tak pernah menyebut nama Reza, juga tak pernah menyebut bahwa ayah Rafka bukan Damar. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin memberi waktu. Anak kecil tak perlu menanggung beban sejarah yang belum mampu ia pahami. Akan ada waktunya nanti. Suatu hari, saat Ratna menjemput Rafka dari taman bermain, ia melihat seorang pria berjas biru tua berbicara dengan kepala sekolah taman kanak-kanak. Wajah pria itu membuatnya berhenti sejenak. Saat pria itu menoleh, mata mereka bertemu. Dunia seakan berhenti sejenak. Damar. Ia berjalan mendekat. Tak ada kemarahan dalam tatapannya, hanya kelelahan yang anehnya mengandung rasa lega. "Aku ikut program pelatihan di kota ini," kata Damar singkat. "Aku nggak tahu kalau kamu di sini." Ratna mengangguk. "Aku nggak menghindar, tapi juga nggak mencarimu." Mereka duduk berdua di bangku dekat pohon ketapang besar. Rafka, tak tahu apa-apa, berlarian membawa mobil mainannya. Damar mengamatinya dengan tenang. "Dia tumbuh baik," ucapnya. "Dia juga keras kepala," jawab Ratna sambil tertawa kecil. "Kau selalu tahu cara menyelesaikan luka ya?" kata Damar, suaranya serak. "Sementara aku hanya tahu cara pergi." Keheningan menggantung. Ratna tak menanggapi. Ia tahu kalimat itu adalah pengakuan.
Damar mengeluarkan foto kecil dari dompetnya. Aku bawa ini kemana-mana. Foto Ratna berseragam, tersenyum lebar. Dulu aku kira kamu sempurna. Sekarang aku tahu kamu manusia. Air mata mengalir pelan di pipi Ratna. Aku pun pernah berharap kamu bukan hanya jadi suami, tapi jadi rumah. Tapi aku yang membakar rumah itu sendiri. Aku bukan datang untuk mengungkit, kata Damar lembut. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih punya tempat, meski kecil, dalam hidup Rafka? Ratna menoleh, menatap dalam. Jika kamu tulus, bukan untuk menebus apapun, bukan untuk membuktikan apapun, maka iya, kamu boleh ada di hidupnya. Hari-hari berikutnya, Damar beberapa kali datang ke sekolah Rafka, mengantarnya bermain bola, bahkan membacakan dongeng. Ia tak pernah menyebut bahwa dirinya bukan ayah kandung Rafka, tapi kasih sayangnya mulai nyata. Anak kecil tak pernah bohong. Rafka menyukai Om Damar dan memanggilnya Abi dengan polos. Suatu malam, Ratna menatap langit dari beranda rumah. Udara dingin membelai wajahnya. Ia ingat surat yang pernah ia tulis untuk Reza, tapi tak pernah dikirim. Dengan tangan gemetar, ia membukanya lagi. Reza, aku tak tahu apakah kamu akan memaafkanku, atau bahkan masih memikirkan aku dan Rafka. Tapi aku ingin kamu tahu, anakmu tumbuh baik. Dia punya mata yang tajam sepertimu, dan senyum kecil yang dulu membuatku lemah. Aku tak berharap kamu kembali. Tapi jika suatu saat kau ingin tahu siapa Rafka, pintu akan selalu terbuka. Ratna. Ia menghela napas panjang, lalu membakar surat itu di kaleng kecil di samping rumah. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena ia memilih untuk memulai lagi. Beberapa bulan kemudian, saat Rafka menginjak usia 4 tahun, yayasan tempat Ratna bekerja mengadakan acara keluarga. Semua anak datang bersama ayah dan ibu. Rafka mengenakan kemeja kecil dengan dasi kupu-kupu, menggenggam tangan Ratna dan Damar. Saat giliran Rafka tampil menyanyi lagu anak-anak, ia berdiri gagah dan tiba-tiba berkata ke mikrofon, "Ini lagu untuk Bunda Ratna dan Abi Damar." Semua orang bertepuk tangan. Ratna menahan tangis. Ia tahu kenyataan tidak sesederhana yang terlihat. Tapi hari itu, ia merasa diberi anugerah untuk bisa mencintai dan dicintai kembali. Bukan sebagai wanita yang jatuh, tapi sebagai ibu yang bangkit. Setelah acara, saat Ratna dan Damar berjalan di taman, Damar menghentikan langkahnya. Aku tahu ini bukan waktunya, tapi jika suatu saat kamu mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang bersedia memikul sebagian bebanmu. Ratna menatap langit senja. Di sana tak ada jawaban. Hanya awan yang bergerak pelan, seperti waktu yang terus berjalan dan luka yang perlahan sembuh. Aku belum tahu, Dam, katanya jujur. Tapi kalau kamu bersabar, kita bisa pelan-pelan. Damar tersenyum. Pelan-pelan juga gak apa-apa. Yang penting aku tetap jalan bersamamu. Mereka berjalan kembali, menyusuri jalur taman. Di depan, Rafka melompat-lompat mengejar kupu-kupu. Dan di antara langit yang berwarna jingga, suara tawa Rafka menjadi penanda bahwa hidup, meski berantakan, bisa tetap indah. Selama ada keberanian untuk memperbaiki. Tahun-tahun berlalu, dan kini Rafka telah berusia 9 tahun. Cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan mulai banyak bertanya. Ia sudah bisa membedakan perasaan orang dewasa, mengenali perubahan di wajah ibunya, dan menyadari bahwa sesuatu dalam keluarganya tidak biasa. Setiap malam, Ratna mengantar Rafka tidur dengan pelukan dan cerita, sebagian nyata, sebagian dongeng yang dikarang untuk menyamarkan luka masa lalu. Tapi malam ini, setelah cerita selesai, Rafka menatap ibunya dengan sorot yang belum pernah muncul sebelumnya. "Bunda," katanya pelan, "Abi Damar bukan ayah kandungku ya?" Ratna tercekat. Suasana kamar hening, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar pelan namun menggema.
Kenapa kamu tanya begitu? Ratna berusaha tenang. Karena aku nggak mirip Abi. Teman-temanku bilang anak laki-laki biasanya mirip ayahnya. Dan aku dengar nenek bicara di telepon. Katanya, aku bukan anak kandung Abi Damar. Ratna menatap mata anaknya. Mata yang begitu polos, namun penuh luka yang belum dijelaskan. Ia menarik napas dalam. Waktu yang selama ini ia pikir masih panjang, ternyata sudah tiba. Rafka, katanya, sambil menggenggam tangan kecil itu, kamu memang bukan anak kandung Abi Damar, tapi dia mencintaimu dengan sepenuh hati, seperti darah dagingnya sendiri. Lalu, siapa ayah kandungku? Ratna memalingkan wajah sejenak. Di dalam dirinya, luka lama berdentum kembali. Tapi ia tahu, ia tak bisa terus sembunyi. Namanya Reza. Dia pernah tinggal bersama kita dulu, tapi dia pergi. Ia belum pernah melihatmu sejak kamu bayi. Kenapa dia pergi? Apa dia nggak mau jadi ayahku? Ratna menggeleng, menahan air mata. Dia pergi karena keadaan rumit, bukan karena dia tidak sayang. Beberapa hari kemudian, Ratna duduk sendiri di meja makan setelah mengantar Rafka ke sekolah. Di hadapannya, segelas teh dingin dan sebuah keputusan besar. Ia tahu, ia tak bisa lagi membiarkan masa lalu menggantung. Sudah saatnya menutup lingkaran. Ia membuka laci dan mengeluarkan kartu nama yang pernah ia simpan diam-diam. Reza Aditya Putra, konsultan media dan pendidikan anak usia dini. Ia mendapatkannya secara tak sengaja dari rekan lama di yayasan. Ternyata, Reza kini aktif di program sosial keliling Indonesia, membantu anak-anak korban kekerasan dan yatim piatu. Ironi, pikir Ratna. Seorang pria yang tak pernah menyentuh anaknya sendiri justru membesarkan banyak anak orang lain. Setelah beberapa kali ragu, ia akhirnya menekan nomor itu. 3 minggu kemudian, Reza berdiri di depan rumah kecil Ratna. Tubuhnya lebih dewasa, wajahnya bersih, dan sorot matanya berbeda. Tak lagi penuh api, melainkan air yang telah lama mengalir dalam tenang. Ratna membukakan pintu, mempersilakan masuk, dan tanpa banyak kata, langsung menunjukkan foto Rafka yang terpajang di dinding. Dia bertanya tentang kamu, kata Ratna langsung. Reza terdiam lama, lalu duduk perlahan. Aku pikir aku sudah bisa melupakan semuanya, tapi ternyata aku menunggu hari ini. Kalau kamu datang hanya untuk minta maaf, aku sudah memaafkan sejak lama, Ratna berkata dengan suara rendah. Tapi kalau kamu datang karena ingin kenal dengan Rafka, maka kamu harus tahu, dia bukan bayi lagi. Dia akan bertanya, dan kamu harus jujur. Reza mengangguk. Aku siap. Pertemuan pertama mereka terjadi di taman. Rafka duduk di ayunan, ditemani Damar. Reza mendekat perlahan, lalu duduk di bangku seberang. Rafka menatapnya dengan tatapan penuh analisa khas anak cerdas. Kamu Reza? Tanyanya polos. Iya, aku teman bunda dulu. Juga ayah kandung kamu, jawab Reza hati-hati. Kenapa kamu ninggalin aku? Suaranya datar tapi tajam. Reza tak mengelak. Ia mengangguk pelan. Karena aku pengecut waktu itu. Aku takut. Aku masih muda dan gak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang aku ada di sini karena aku ingin jadi seseorang yang bisa kamu kenal. Rafka terdiam. Damar memegang bahunya, memberi kehangatan tanpa kata. Jadi, sekarang aku punya 2 ayah? Damar tersenyum. Kamu boleh bilang begitu. Rafka tersenyum kecil. Asal kalian gak rebutan ya. Soalnya aku milik bunda. Semua tertawa pelan. Malam itu, Ratna mencatat hal yang tak biasa di jurnalnya. Hari ini masa lalu dan masa depan duduk di satu bangku taman. Aku pikir akan ada konflik, tapi ternyata ada kelegaan. Mungkin Tuhan memang menunggu kami cukup dewasa untuk tidak saling menyakiti lagi. Reza tidak tinggal. Ia kembali ke kegiatannya, tapi ia menjanjikan video call tiap minggu dan kunjungan tiap liburan. Ia tidak lagi menuntut hak sebagai ayah,
tapi menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia yang dulu pernah salah. Rafka mulai terbiasa dengan dua dunia. Satu tempat ia lahir, satu tempat ia tumbuh. Dan Ratna, untuk pertama kalinya sejak 9 tahun lalu, tidur dengan tenang.